Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyani Hadi dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa 3,4 aksen hidroksi 3 aksen metoksifenil 5-fenil 4,5 dihidroisoksazola melalui reaksi sikloadisi sebagai kandidat antibakteri. Nah, pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu senyawa 3,4 aksen hidroksi 3 aksen metoksifenil 5-fenil 4,5 dihidroisoksazola atau yang sering disebut juga dengan senyawa isoksazola. Nah, isoksazola ini merupakan senyawa heterosiklik cincin 5 dengan atom nitrogen dan oksigen yang berdekatan. Senyawa ini telah digunakan di bidang farmasi dan terapi seperti Valdexozib atau Bextra, yaitu obat anti-inflamatori inhibitor siklooksigenase 2 dan beberapa contoh lainnya. Beberapa penelitian melaporkan aktivitas biologis turunan senyawa isoksazola yaitu sebagai antibakteri, inhibitor transglutaminase 2, antituberkulosis, antitrombin, dan antimikroba. Apa sih kelebihan dari senyawa ini? Nah, senyawa isoksazola ini merupakan senyawa intermediate yang sangat berguna dalam sintesis organik. Isoksazola memiliki kestabilan cincin sehingga dapat digunakan untuk mensintesis turunan senyawa 1,3 dikarbonil, N-aminoketon, amino alkohol, alfa beta oksin tak jenuh, dan beta hidroksiketon. Nah, sumber sintesis dari isoksazola ini diperoleh dari vanilin. Nah, vanilin ini merupakan senyawa aryl aldehida yang secara alami terdapat di dalam buah tanaman Vanilla planifolia. Vanilin memiliki gugus fenolik yang dilaporkan memiliki peran sebagai antibakteri. Nah, pada bagian diskoneksi dari senyawa isoksazola ini, perlu kita ketahui bersama bahwa sintesis isoksazola dilakukan dari bahan dasar senyawa kalkon. Senyawa kalkon memiliki gugus alfa beta tak jenuh sehingga memiliki potensi sebagai senyawa tengah dari sintesis berbagai senyawa heterosiklik. Senyawa kalkon disintesis dari bahan dasar vanilin dan asetofenon. Vanilin merupakan aromatik aldehida yang memiliki substituen metoksi dan hidroksil pada masing-masing posisi meta dan para. Adanya hidroksil dari sumber aldehida aromatik menghambat reaksi kondensasi yang terkatalis basa. Vanilin dalam suasana basa akan membentuk garam vanilat. Oleh karena itu, dalam reaksi ini diperlukan katalis basa kuat dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah retrosintesis dari senyawa isoksazola. Nah, mekanisme reaksinya terjadi dalam suasana basa, diawali dengan pembentukan karbonion. Basa di sini berperan dalam pengambilan H-alfa dari sumber keton. Karbonion yang terbentuk berperan sebagai nukleofil. Tahap selanjutnya adalah adisi nukleofil. Nukleofil di sini akan menyerang C-2O dari sumber aldehida membentuk senyawa beta hidroksiketon. Senyawa ini selanjutnya mengalami dehidrasi membentuk alfa beta keton tak jenuh. Pada bagian sinton dan reagen, yaitu pertama-tama adalah mereaksikan antara vanilin dan asetofenon hingga membentuk senyawa kalkon. Dengan adanya penambahan basa, kalkon akan mengalami reaksi adisi nukleofilik, di mana nukleofil akan menyerang C-2O dari kalkon sehingga membentuk senyawa beta hidroksiketon. Selanjutnya, senyawa ini akan mengalami siklisasi dengan hidroksi amonium hidroklorida untuk menghasilkan isoksazola yang memiliki kerangka siklik anggota 5 dengan heteroatom N dan O. Sintesis isoksazola dilakukan dengan katalis CH3COONA dan CH3COOH dalam pelarut metanol. Kegunaan dari CH3COOH selain untuk meningkatkan konsentrasi basa kuat, juga membantu sebagai media reaksi karena sifat natural hidroksil amonium hidroklorida yang kurang larut dalam metanol. Reaksi ini dilakukan selama 5 jam dalam kondisi refluks dan dikontrol dengan KLT menggunakan N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 3:2 sebagai eluen. Produk hasil sintesis kemudian dilakukan analisis dengan FTIR untuk menentukan gugus fungsi yang ada. Ada beberapa reaksi yang terjadi selama proses ini berlangsung, yaitu reaksi kondensasi, reaksi adisi nukleofilik, dan reaksi sikloadisi.
Reaksi kondensasi terjadi akibat reaksi antara vanilin dan asetofenon dalam labu alas bulat dengan pelarut metanol menggunakan NaOH 60% sebagai katalis. Reaksi kondensasi ini mulai teramati dengan perubahan warna reaksi menjadi orange. Pada reaksi adisi nukleofilik dilakukan dengan adanya penambahan suatu basa pada senyawa kalkon sehingga nukleofilik ini akan menyerang cair rangkap 2O dari kalkon hingga membentuk senyawa beta hidroksiketon. Dan yang terakhir merupakan reaksi sikloadisi, di mana reaksi ini ditandai dengan terbentuknya intermediate berupa oksim. Oksim yaitu cair rangkap 2NO linkage merupakan intermediate pembentuk cincin isoksazola. Selanjutnya adalah cara kerja dari sintesis isoksazola. Pertama-tama yaitu mensintesis senyawa kalkon terlebih dahulu dengan cara sebanyak 0,76 gram atau sekitar 5 mmol vanilin dan 5 mmol asetofenon dilarutkan ke dalam 15 ml etanol. Sebanyak 2 ml NaOH 60% dimasukkan ke dalam labu tetes demi tetes. Campuran ini kemudian direflux selama 3 jam. Campuran reaksi dituang ke dalam air es dan diasamkan dengan HCl 5% sampai pH 3. Padatan yang terbentuk disaring dengan penyaring Bunsen. Dicuci dengan aqueous dingin dan dikeringkan di dalam deksikator. Produk yang terbentuk kemudian direkristalisasi dan dikarakterisasi menggunakan FTIR dan GCMS. Cara kerja selanjutnya yaitu sintesis senyawa isoksazola menggunakan senyawa kalkon. Caranya yaitu sebanyak 2 mmol hidroksil amina hidroklorida dimasukkan ke dalam labu leher 3 kemudian dilarutkan dengan asam asetat glasial. Sebanyak 1 mmol kalkon dan 2 mmol sodium asetat dilarutkan ke dalam etanol kemudian ditambahkan secara perlahan-lahan. Campuran direflux selama 5 jam. Reaksi dikontrol menggunakan KLT dengan eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 3:2. Campuran reaksi kemudian dituang ke dalam air dan diekstrak menggunakan etil asetat. Lapisan organik dicuci dengan NaCl jenuh, dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat, kemudian dievap untuk menghilangkan pelarut. Produk yang terbentuk kemudian dimurnikan dengan kromatografi kolom dan dikarakterisasi menggunakan FTIR dan KLT. Instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam sintesis isoksazola ini yang pertama adalah FTIR. FTIR ini digunakan pertama-tama untuk mengecek hasil sintesis dari senyawa kalkon. Instrumen yang kedua yaitu GCMS, di mana GCMS ini juga digunakan untuk mengecek hasil dari sintesis senyawa kalkon. Instrumen selanjutnya yaitu tetap menggunakan FTIR, namun kali ini FTIR digunakan untuk melihat perbandingan spektra IR dari kalkon dan isoksazola. Dan instrumen yang terakhir adalah menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.